Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua yang saat ini ada di rumah. Mari kita akan bersama-sama memulai untuk doa pagi. Dan kita percaya melalui doa pagi ini Tuhan yang selalu menolong di dalam kehidupan kita semua sepanjang hari ini. Tuhan yang selalu menyertai sehingga keberhasilan, kesuksesan ada di dalam kehidupan kita semua. Karena pada pagi hari ini kita sebelum melakukan segala aktivitas, kita mengutamakan Tuhan lebih dahulu. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan seperti rusa merindukan air. Rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa, merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai
kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Bapa, menyembah Tuhan Yesus. Roh Kudus, urapilah kami dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Penuhilah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, kekuasaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kami menyembah Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kami sembah, kami menyembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kuras pilu, kuramasakala masiki, kuras pilu, kuras pilu, tidaklah masikelu, kirana makara masik Yesus, dialah masik.
kami sembah kepadamu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Lama karamasuke Tianulu Tiara suke Lord Jesus, konaste Lord Jesus, Lord Jesus, uraste kalama kariste Lord, inaste Lord Jesus, 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 kinas te krelo, ida tolo ramasi, ido, kuraste Jesus, Lord, kuraste Lord Jesus, Lord, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, kiras delu makas Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Lord Jesus, Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua yang saat ini ada di rumah. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang kedua.
Mazmur pasal 42 ayat yang kedua, dikatakan firman Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saya ulangi lagi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Bapak Ibu Saudaraku, Mazmur 42 ini ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah ini menulis di dalam Mazmur 42 ini, dia mengumpamakan bahwa kerinduan hatinya kepada Tuhan itu seperti rusa. Nah, kenapa Bani Korah ini menulis atau dia mengumpamakan dirinya itu seperti rusa? Karena rusa itu adalah binatang yang lemah. Rusa itu binatang yang tidak berdaya. Dia banyak sekali rusa ini mengalami kesulitan-kesulitan pada waktu dia mencari air. Banyak predator-predator seperti harimau, seperti singa yang selalu mengancam jiwa rusa ini. Nah, rusa ini kenapa Bani Korah ini mengumpamakan rusa atau dirinya itu seperti rusa? Karena rusa ini salah satunya mempunyai tekad yang kuat atau semangat yang kuat pada waktu rusa ini haus. Pada waktu rusa ini haus, dia mencari sungai yang berair. Apapun kesulitannya, dia selalu mencari air. Karena kehausannya, walaupun mengalami banyak resiko yang harus dihadapi. Seperti saya katakan tadi, seperti predator-predator yang akan memangsa rusa ini. Harimau, singa ini pasti menghadang rusa ini. Tetapi rusa ini mempunyai tekad, mempunyai semangat. Untuk apa? Untuk mencari air, supaya kehausannya ini bisa melagakan dirinya. Kalau sudah minum air, apakah cuma seperti itu? Ternyata di dalam air juga masih ada predator. Apa itu? Yaitu buaya yang siap untuk memangsa rusa itu. Sebenarnya rusa juga tahu, apakah rusa ini mau bunuh diri? Tidak. Rusa ini semangat. Dia berpikir, kalau dia kehausan, mati. Tetapi kalau dia minum air, bisa hidup. Walaupun di dalam air masih banyak ancaman, masih banyak kesulitan, yaitu mungkin bisa dimangsa oleh predator, yaitu buaya. Tetapi tekad rusa ini untuk mencari sungai yang berair, untuk dia minum, ini yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apakah di dalam kehidupan kita ini juga mempunyai kerinduan seperti rusa ini, yang rindu akan sungai berair? Apakah di dalam kehidupan kita ini kita mempunyai kerinduan kepada Tuhan yang terus menerus setiap hari? Bapak Ibu Saudaraku, mungkin pada pagi hari ini mungkin saudara masih ngantuk, tetapi dengan kekuatan, dengan harus dipaksa ikut doa pagi ini. Ini merupakan apa? Kerinduan. Tuhan sangat rindu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rusa ini adalah cuma kiasan. Kiasan apa? Menggambarkan diri kita. Apakah diri kita itu punya tekad yang bulat atau semangat untuk mencari Tuhan pada waktu kita haus? Seringkali Bapak Ibu Saudaraku, kita harusnya setiap pagi bangun tidur, harusnya mencari Tuhan dulu. Harus bersekutu dengan Tuhan.
Tetapi seringkali kita merasa ngantuk lebih nyaman tidur daripada kita berdoa, merenungkan firman Tuhan. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang tidak haus akan Tuhan. Tetapi kalau kita haus akan kebenaran firman Tuhan, kita mempunyai kerinduan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya yang harus kita andalkan. Kita harusnya bangun pagi-pagi, kita sudah melakukan saat teduh. Kita berdoa, kita mencari hadirat Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan berdoa, dengan merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya kalau kita lakukan seperti itu, Tuhan itu menyertai hidup kita sepanjang hari yang akan kita lalui. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali pada waktu kita ibadah merasa, waduh baru gerimis, kita tidak jadi ibadah. Ini belum hujan yang deras atau ada badai, ada halilintar, baru gerimis, kita tidak jadi beribadah. Nah, ini menggambarkan apa? Kita tidak mempunyai kerinduan kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai kerinduan, kita pasti mempunyai semangat tadi, mempunyai tekad, saya harus datang beribadah. Walaupun hujan, walaupun banjir, kita tetap datang beribadah kepada Tuhan. Jadi tidak ada halangan. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada penganiayaan di dalam hidup kita, ada kesulitan-kesulitan, kita harus apa? Harus tetap beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan ini adalah satu-satunya yang sanggup menolong kita. Tuhan adalah satu-satunya yang sanggup memberikan kepada kita berkat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kita mencontoh seperti rusa ini. Dia haus akan sungai yang berair. Walaupun mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan rusa, dihadang oleh predator-predator yang akan memangsa dia. Tetapi dia tetap berjalan terus mencari air supaya dia bisa minum di dalam hidup kita. Ayo Bapak Ibu Saudaraku, kita rindu untuk hadirat Tuhan. Merindukan Tuhan terus di dalam hidup kita. Sepanjang hari ini saya percaya kalau kita sebelum melakukan segala aktivitas kita, kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kekuatan baru, semangat baru ada di dalam kehidupan kita. Karena kuasa Roh Kudus pasti mengurapi kita, memenuhi hidup kita. Sehingga sepanjang hari ini hidup kita selalu dituntun oleh kuasa Roh Kudus ini ke jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita muji Tuhan seperti rusa merindukan air. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Seperti rusa, haleluya. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, ku
hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah mengajar kepada kami di dalam Mazmur 42 ayat 2, supaya hidup kami mempunyai kerinduan terus menerus kepada Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin baik, semakin serupa dengan Tuhan, karena kami selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini kami bersama-sama berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang opnam di rumah sakit maupun yang sakit di rumah. Biar tangan Tuhan Yesus menjamah bagian-bagian yang sakit, bagian tubuh-tubuh yang sakit ini dijamah oleh tangan Tuhan Yesus, sehingga aliran-aliran kesembuhan mengalir terus dari ujung rambut hingga telapak kaki mereka. Kesembuhan ada di dalam kehidupan mereka. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Mereka semua sehat, mereka semua kuat. Bahkan Tuhan juga memberkati di dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Ada keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan. Berkat melimpah ada di dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan memberkati rumah tangga umat-Mu. Ada kedamaian, ada sukacita, karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan yang memberkati mereka semua, Tuhan yang menolong umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.